Lalu seberapa optimis kalau Indonesia ini bisa mencapai targetnya? Langsung saja ya pemirsa, kita berbincang dengan Bung Ropan, Roni Pangemanan, pengamat sepak bola. Bung Ropan, seberapa optimis nih melihat hari ini mereka akan berlatih tanggal 20 nanti sudah bertanding melawan Australia? Ya, Gemma dan Jessica, saya pikir apa yang disampaikan oleh Patrick Kluivert sebagai kepala pelatih tim nasional kita itu wajar ya. Dia harus optimis untuk menumbuhkan rasa percaya diri bagi semua pemain. Jadi kalau pelatih pesimis kan ini nggak bagus, tapi dia coba untuk bisa membuat situasi dan kondisi itu kondusif, dan ini bagus juga buat kita dalam hal menghadapi Australia, karena ini Australia bukan tim sembarangan. Dari segi peringkat kita sudah tahu bersama lah, jauh sekali ya, beda 101 peringkat, mereka 26, kita 127. Tetapi dalam sepak bola semua itu bisa terjadi di lapangan apapun, dan kita kan sudah menahan mereka waktu di Jakarta dengan 0-0, dan sekarang kita datang dengan komposisi pemain yang agak berbeda. Ada ketambahan, ada 4 pemain, paling tidak ada Ole Romeni, ada Dean James, ada Joe Pelupesi, dan Emil Audero. Semoga kedatangan mereka ini bisa menambah situasi rasa percaya diri semua pemain ini bertumbuh di saat akan menghadapi Australia, dan kita harus bisa mendapatkan angka sesuai yang disampaikan oleh Patrick Kluivert. Paling tidak realistis kita mendapatkan 1 poin dari hasil imbang. Kalau kita dapat 3 poin itu luar biasa bonus bagi kita, dan saya rasa itu akan membuat kita bisa melonjak sampai ke peringkat kedua untuk mendampingi Jepang kalau dapat 3 poin. Tapi 1 poin saya pikir sudah cukup. Seperti apa yang dikatakan oleh Patrick Kluivert, karena Australia juga tim yang sangat baik ya, apalagi mereka bermain di kandang dan ingin menang melawan Indonesia. Gitu. Iya, nah Bung Ropan, ini kan waktu latihannya sangat mepet ya, karena kan baru berkumpul pada hari ini semuanya di Australia. Nah, kira-kira formula latihan apa yang paling tepat dilakukan oleh pelatih timnas? Ya, memang ini sebuah pertaruhan bagi Patrick Kluivert. Dia tidak berkumpul di Jakarta, tapi langsung berkumpul di Australia dengan waktu yang hanya 3-4 hari ya, bahkan ini sangat mepet sekali, dan itu juga dialami oleh Australia, karena Australia juga banyak pemain-pemain mereka bermain di luar. 26 tuh pemain yang dipanggil oleh Tony Popovich, itu 16 diantaranya bermain di luar ya, dan kita sekarang juga banyak pemain yang bermain di luar. Jadi sekarang maksimal dia Patrick Kluivert tahu semua pemain profesional dengan waktu yang sangat singkat, ya dia hanya bisa memberikan motivasi yang berlebihan tentunya kepada pemain. Kalau untuk bicara teknik mereka sudah lebih tahu, yang menciptakan chemistry yang lebih baik. Makanya di saat pengambilan keputusan untuk memilih pemain, Patrick Kluivert itu tidak merombak pemain ini dari yang sebelumnya di STY yang pegang tim ini, karena dia tahu ini sudah tercipta chemistry yang bagus. Kalau dia ambil banyak pemain baru, ini akan sulit untuk menyatukan chemistry mereka. Jadi hanya Septian Bagaskara dari Dewa United yang dia ambil untuk di tim senior ya. Nah, selebihnya kan itu sudah masuk keluar di tim nasional. Jadi mereka sudah tahu apa yang mereka harus lakukan. Dengan waktu yang pendek ini, itu sangat memungkinkan untuk semua pemain saling beradaptasi karena mereka sudah sering bermain bersama, dan ini menjadi suatu hal yang sangat bagus tentunya bagi Patrick Kluivert, karena timnya sudah jadi, dia tinggal meneruskan apa yang dilakukan oleh STY. Jadi latihan-latihan itu mungkin latihan ringan yang akan dimulai hari ini, yang mungkin bagaimana cepat dengan kondisi taktik strategi dia, karena agak berbeda dengan STY dengan 3-4-3, dia berubah dengan 4-3-3 sekarang, lebih terbuka bermain, menyerang ofensif. Jadi ya hanya itu mungkin pemahaman taktik yang diinginkan oleh Kluivert terhadap pemain-pemain untuk bisa melihat apa yang dia inginkan itu untuk diterapkan di lapangan, begitu. Oke, Bung Ropan, tapi bagaimana Anda melihat kekuatan timnas Indonesia saat ini? Apakah sudah jauh berbeda sejak pertemuan leg pertama di Jakarta pada 10 September lalu? Ya, kita memang semua belum tahu ya apakah ini jauh berbeda, karena bermain di kandang tentunya berbeda dengan bermain tandang. Ya, apalagi Australia kan butuh kemenangan. Memang Australia itu tidak mendapatkan pemain-pemain yang bagus ya. Mereka dalam kondisi yang kurang begitu baik karena kapten mereka Harry Souttar tidak bisa bermain, Alessandro Sicardi, Hayden Matthews tidak bisa bermain. Jadi keuntungan buat Indonesia sebenarnya di saat lini belakang Australia itu tidak dihuni oleh pemain-pemain top. Namun tetap Australia itu tim yang baik ya secara kualitas. Yang saya bilang ada 16 pemain mereka bermain di luar, dan kalau taktik apakah dikatakan sudah bagus ya kita akan lihat nantinya apa yang akan dilakukan oleh Patrick Kluivert dengan pola dia 4-3-3, atau dia bisa berubah dengan 4-5-1 di saat akan kita mendapat tekanan dan pemain bisa turun ke tengah untuk membendung lini tengah Australia yang sangat bagus yang dimotori oleh Jack Irvine. Jadi sekarang
kita belum bisa melihat apa-apa karena Patrick Kluivert sendiri kan belum menangani, baru debut dia pertama buat Indonesia. Hanya dalam pertandingan melawan Australia itu baru kita bisa melihat apakah itu jauh lebih bagus atau tidak. Tapi harapan kita semua adalah pemain-pemain kita tampil itu lebih baik daripada kita tampil di Jakarta karena kita butuh poin. Kalau kita bisa mendapatkan keinginan 1 poin itu kan bagus. Dengan saat ini ada ketambahan 4 tadi, tentunya akan berubah apa yang ada di Jakarta 0-0 dengan ketika tampil di Sydney. Pasti akan ada perubahan ya, kecuali penjaga gawang tetap oleh Martin Pas. Di belakang itu ada Mes Hilgers yang sebelumnya tidak main lawan Australia akan berpasangan dengan Jai Izes. Juga ada Verdong, ada Kevin Dix yang juga tidak bermain melawan Australia, dia akan tampil. Itu ada perbedaan yang kita lihat, dan Joe Pelupessy mungkin akan bermain di tengah mendampingi Ivar Jenner dan Tom Haye. Ya, kemudian di depan Ole Romani yang baru datang juga tidak tampil melawan Australia, dia akan mengawali debut dia di Sydney dan akan ditemani entah dengan Marcelino atau Eliano Reinders dan juga dengan Dean James. Bung Ropan, Dean James maaf juga nih harus pemain saya baru. potong Bung Ropan. Kalau dari mental nih, karena kan timnya masih baru susunannya. Kira-kira untuk mental melawan Australia sudah kuat belum untuk menang? Ya iya. Kalau bicara mental ya mereka mental yang bagus kan. Mereka kan banyak bermain di luar. Apalagi kalau Kluivert memainkan misalnya starting 11 itu semua pemain abroad yang bermain di luar ya. Jadi kalau mental nggak usah diragukan. Mereka tentunya pasti siap semua. Karena mereka sekarang termotivasi untuk bisa bagaimana membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Amerika, Meksiko, dan Kanada kan sebagai tuan rumah. Jadi itu mental mereka tuh kuat masuk lapangan. Pasti mereka akan masuk Mental dengan kuat, kepala tegak. chemistry sudah dapat. Bung Ropan, bagaimana kira-kira Indonesia mampu unggul gak tanggal 20? Saya pikir realistis saja ya. Kalau bicara unggul ya itu memang bonus dan luar biasa kalau menang. Tapi realistis bermain 0-0, 1-1, 1 poin aja buat saya pribadi itu sudah luar biasa. Apalagi kalau kita bisa mengalahkan Australia. Karena Australia kan bukan tim sembarangan. Australia itu harus menang melawan Indonesia dan melawan Cina mereka harus bisa menang. Jadi ini luar biasa kalau kita bisa melihat ini pertandingan yang akan berlangsung di Sydney. Tinggal respon dari Kluivert untuk bisa memainkan taktik strategi dia di lapangan dengan kondisi yang ada. Jadi kalau bicara seperti apa, saya pikir draw aja Mbak, sudah bagus. Jadi realistisnya seri, tapi kalau bisa harus menang begitu ya Bung Ropan ya. Kita akan nantikan bagaimana tanggal 20 Maret nanti. Kita akan doakan selalu timnas Indonesia bisa menang melawan Australia dan juga nanti Bahrain ke depannya ya. Terima kasih Bung Ropan selaku pengamat sepak bola sudah bergabung bersama kami dalam program Newsline kali ini. Selamat kembali beraktivitas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.